Semua kembali lagi di Pilik Morning Market Call edisi Jumat 31 Maret 2023. Seperti biasa kita akan melihat daripada penutupan IHSG kemarin. Kalau kita lihat daripada penutupan IHSG kemarin, tercatatkan pelemahan ternyata di minus 0,45%, dan dilihat bursa Asia lainnya juga beberapa mengalami pelemahan seperti Nikkei dan STI, mengalami pelemahan di minus 0,36% dan minus 0,16%. Berbeda sendiri, Hang Seng mengalami penguatan di plus 0,58%. Untuk bursa Eropa sendiri, kompak mengalami penguatan di plus 0,74%, dan untuk FTSE, kemudian untuk Dow sendiri plus 1,26%. Ketiga bursa Amerika cenderung mengalami penguatan, yaitu yang cukup tipis, yaitu di plus 0,43% untuk DJIA, S&P 500 itu ada di plus 0,57%, dan Nasdaq di plus 0,73%. Komoditas mayoritas mengalami penguatan karena adanya kelanjutan daripada tren penurunan dolar itu sendiri. Kemudian untuk WTI dan Brent mengalami penguatan di plus 1,93% dan plus 0,4%. Emas dan batu bara juga mengalami penguatan tipis di plus 0,67% dan plus 0,08%. CPO dan timah juga mengalami penguatan di plus 2,73% dan plus 0,4%. Untuk nikel dan koper yang mengalami pelemahan di minus 2,74% dan minus 0,02%. Melihat pergerakan ISG kemarin, walaupun ditutup dalam zona negatif di minus 0,46%, masih mencatatkan net foreign buy sebanyak 1,14 triliun. Dan kumulatif year to date-nya kembali ke zona net foreign buy kembali, dibandingkan minggu lalu masih terdapat net foreign sales. Net foreign buy-nya ada sebanyak di 2,56 triliun rupiah. Lalu kalau top 5 net foreign buy-nya, kita lihat memang mayoritas ketiga teratas adalah saham perbankan, di mana BCA paling tinggi yaitu BBCA, selanjutnya ada BMRI, BBNI, Telkom, dan Antam. Lalu untuk top 5 net foreign sales-nya, kita ada ITMG, MAPI, PTBA, BRIS, dan Tower. Untuk kalau kita lihat sendiri, top 5 net foreign buy mungkin bisa dijadikan saham watchlist Bapak Ibu, apalagi kalau bergerak dalam tren yang masih dalam uptrend atau tren bullish-nya itu sendiri. Melihat ISG yang sudah bergerak di atas daripada penembusan trendline bearish-nya, itu ada kemungkinan masih ada peluang untuk mengalami penguatan selama bergerak di atas trendline tersebut dengan range pergerakan di level support resisten 6.700 sampai 6.900. Kembali ke kabar dari bursa Amerika Serikat atau Wall Street, kita melihat bahwa kebanyakan indeks itu kompak mengalami penguatan, dan terutama indeks teknologi masih mengalami penguatan lebih lanjut walaupun adanya penurunan ataupun kita tekanan sell daripada saham-saham yang berhubungan dengan financial. Lalu kita juga lanjutkan dengan pernyataan The Fed yang kembali lagi menegaskan bahwa mereka masih memiliki keinginan untuk menurunkan inflasi yang masih cenderung tinggi dan di atas daripada ekspektasi atau target The Fed. Kemudian kita juga melihat daripada yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang cenderung mengalami penurunan kembali, melanjutkan pelemahannya menjadi 3,54%, di mana investor masih mencerna daripada data ekonomi US yang keluar. Untuk data ekonomi US itu sendiri ada final GDP growth untuk kuartal 4 2022, yang dimana terjadinya pertumbuhan lagi sebanyak 2,6% secara Q&Q, dan secara year on year itu plus 0,9%, walaupun ini sedikit lebih rendah daripada estimasi awal, yaitu di 2,7% secara Q&Q. Kemudian juga kita melihat adanya data yang kedua, yaitu initial jobless claim. Initial jobless claim juga mengalami penguatan sebanyak 7.000 dibandingkan minggu lalu, yaitu kalau kita lihat juga naiknya sampai ke arah 198.000,
dan di atas daripada, sedikit sih di atas ekspektasi dari analis di 196.000. Kemudian untuk continuing claim, itu juga mengalami penguatan dibandingkan minggu sebelumnya dari 1,68 jadi 1,69 juta. Kemudian ini masih sesuai dengan ekspektasi daripada market atau analis itu sendiri. Dan penguatan dari emas, kalau kita lihat didukung oleh adanya, tadi kita sampaikan bahwa pelemahan daripada nilai tukar dolar dan juga adanya penurunan daripada yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat. Kalau kita lanjutkan langsung ke berita korporasi ada 3 seperti biasa. Yang pertama ada HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk yang mencatatkan laba bersih sebanyak 6,32 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian untuk PSSI atau PT MC Pelita Logistik Tbk catatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 69,04% pada tahun 2022 menjadi 42,33 juta dolar. Lalu ada IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang juga mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 169,29% pada tahun 2022 menjadi 161,72 miliar rupiah. Kemudian untuk daripada rekomendasi teknikal pada hari ini ada untuk swing ya, swing trade itu ada ACES dengan short term trendnya cenderung ada peluang untuk bergerak bullish dengan penembusan pada area trendline yang disertai dengan candle baru bosu yang terbentuk dan volume yang juga meningkat. Adanya kemungkinan secara jangka pendek mengalami penguatan sementara ke level 530 ataupun 560 walaupun secara tren jangka menengahnya masih bergerak dalam tren bearish. Dengan memperhatikan juga area stop loss atau area cut loss di level 432. Dan untuk trading buy-nya bisa dipertimbangkan di level 482. Kemudian juga ada saham AISA yang kalau kita lihat sendiri bergerak dalam tren. Kalau kita lihat secara jangka menengah masih bergerak dalam tren bearish, tapi untuk jangka pendeknya ada penembusan yang juga cukup impulsif pada area trenannya sehingga kita ada peluang mungkin mengalami peningkatan ke level 162 ataupun 170 dengan memperhatikan area stop loss di level 140 tadi yang bisa dipertimbangkan di level 151. Dan ada Wong Finance yang terjadi penembusan pada pola descending burning wedge di mana ini menunjukkan adanya peluang untuk melanjutkan daripada penaikan yang terjadi kemarin. Kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatannya ke depannya, mungkin ke level 326 ataupun 338 dengan memperhatikan level area stop loss di 274. Dan kita lanjutkan dengan saham Gudang Garam yang pernah direkomendasikan pada tanggal 29 Maret 2023 setelah mencapai kemarin menyentuh area sell on strength pertama yang bisa dijadikan pertimbangan acuan taking profit oleh Bapak dan Ibu. Lalu ada juga Bayen yang dimana juga mencapai area sell on strength yang pertama yang direkomendasikan pada tanggal 29 Maret 2023. Bisa dijadikan acuan untuk area jual dalam keadaan untuk jika mengikuti rekomendasi yang diberikan. Lalu kita sesi pertama diakhiri sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana ini ada sesi tanya-jawab teknikal. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan saham-saham tertentu, cukup mengetiknya di kolom Q&A saja. Yang pertama kita bahas IHSG terlebih dahulu. Sebentar, kita settingan ini ya dulu. Kalau kita lihat daripada IHSG itu sendiri, kemarin sempat terjadinya penembusan yang cukup impulsif pada tanggal 29 Maret 2023 dan tembus daripada area trendline yang apabila nanti masih bertahan dan apalagi tidak melewati area support 67 itu kelihatannya masih bisa mengalami penguatan.
Dan kita lihat aja ke depan seperti apa, mungkin ke depan bisa nyampe setidaknya ke area 6,9 terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ibu Bisper Lois tentang saham MDKA, BBNI, BMRI, dan Antam. Untuk saham MDKA sendiri, memang kalau kita lihat terjadinya rebound dan bahkan sampai gap up pada 2 hari lalu dengan melihat adanya rebound pada area support di sini di sekitar level 3760 sampai 3800. Dan jika masih menunjukkan penguatannya, kelihatannya masih bisa melanjutkan ke level area. Ini kalau lihat area terdekat di sini, kelihatan area sini ya, terlihat jelas yaitu di level 4210, kelihatannya masih bisa melanjutkan ke sana, atau dia meretest ke level yang lebih tinggi sedikit di level 4260. Sama dia bergerak di atas daripada, kalau kita lihat support di sini ya, di level 3900. Dan masih ada peluang ke area sana. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan terkait dengan saham BBNI dan BMRI. BBNI masih sesuai dengan rekomendasi yang diberikan kayak yang kemarin ya. Sama dia bergerak di atas daripada area sini, support yang di sini, di level 8975, dengan kemarin juga terbentuknya gap up, kelihatannya juga masih bisa menyentuh daripada gap yang belum itu di 9.500 ataupun melanjutkan penguatannya ke level area resistance yang lebih jauh lagi dekat area 9675 sampai 9.700 rupiah. Dengan tren yang kalau kita lihat cenderung masih dalam tren penguatan atau tren bullish pergerakan di atas EMA 90 masih menunjukkan adanya peluang untuk bergerak menguat kembali. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya yaitu saham BMRI. Saham BMRI yang perlu diperhatikan adalah setelah dia melakukan penebusan structure ini, kemudian gap down. Oke, untuk supportnya itu ada di level sini, support yang perlu diperhatikan. Ntar, ya, hapus. Di 9825, kalau kita lihat sendiri 9825, saham bertahan di 9825, kelihatannya apalagi dengan penembusan daripada candle high kemarin, itu mengkonfirmasi nantinya baru ada peluang menguat lebih lanjut ya ke area 10.625 ataupun 10.650. Untuk resisten yang sampai sekarang masih belum tembus ada di level sini, yaitu Rp10.950. Sekarang secara tren ini juga masih bullish, secara tren jangka menengahnya, katanya juga masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan ya. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Robertus Immanuel, bertanya tentang saham BBRI, INDI, sama INDF. Kalau kita lihat saham BBRI, cenderung sideways-nya kelihatan ada sideways jangka pendek, dengan kalau kita gambar kotaknya, mungkin lebih enak gambar kotak ya. Tapi lebih dahulu ini. Sini, kalau kita lihat gambarnya sendiri, dia masih terjebak dalam range area level 4640 sampai 4930, di mana hal ini kelihatannya dia akan bergerak dalam area yang sama seperti ini dalam beberapa waktu ke depan sampai terjadinya penembusan pada area 4930 ya, yang merupakan kalau tembus itu merupakan salah satu tanda positif dia melanjutkan tren penguatannya lebih lanjut yang bisa sampai ke area 5025 atau bahkan menembus area resisten ini ya 5025. Itu momen yang cukup menarik apabila terjadi selama dia masih terjebak dalam pola sideways-nya, kelihatannya masih akan bermain dalam range area yang tadi disebutkan. Kemudian kita lanjutkan ke saham INDI dan INDF. INDI, sebentar ke gambar sendiri.
Kalau kita lihat daripada saham ini, memang dia persis sekali di area sini ya, kurang lebih di area resistennya. Ada kemungkinan dia mengalami koreksi dulu, mungkin bisa melanjutkan koreksi sebentar daripada penguatan yang cukup impulsif 3 hari lalu, kalau kita lihat ya, kayaknya lebih dari 10%, kemungkinan bisa ngerilis dulu ke level area 2320 sampai 2330 untuk peluangnya secara tren, soalnya juga masih terlihat dalam tren bearish, ada kemungkinan dia dengan pergerakan di bawah garis warna merah dan membentukkan penahanan pada garis warna merah ini atau dynamic resisten, bukan adanya peluang yang mengalami koreksi dulu ke dekat 29 tadi 2320 2330. Lalu itu kita bahas INDF. Untuk INDF ternyata dia kembali lagi tertahan di garis warna merah ya, sama kayak yang terjadi di saham Indi. Kalau kita lihat ada kemungkinan dia sama tertahan di area 6.500, dia mungkin bisa koreksi dulu ke level area sini untuk bentuk gap-nya di level 6325, 6325, 6.300 bisa tersentuh terlebih dahulu kalau lihat daripada pergerakan saham NDF untuk sekarang ya. Kemudian kita juga akan melihat daripada ke saham berikutnya lagi, pertanyaan dari Ibu Hartati tentang saham Antam, BBN IBCA tadi udah, Antam, ASI, Adro, dan RALS. Antam, oh ternyata Antam sendiri masih melanjutkan penguatannya ya. Dengan kalau kita lihat Mas memang lagi naik, menginjak nembus trend line-nya, dia benar-benar latih penembusannya, bahkan ada 5 hari berturut-turut. Cuman kalau kayak gini sih, resistance saja di sini 2150, jadi dari pertimbangan area profit, atau kemudian di kedua 2220 sebagai area yang mungkin akan terus selanjutnya. Supportnya sendiri bisa dipertimbangkan di level di bawah dynamic supportnya, yaitu dekat area sini di 1900. Kemudian kita bahas saham ASI Adro dan RALS. Saham ASI, kalau kita bisa lihat sendiri, memang secara tren sedang mencoba mengalami penguatan semenjak tertahan di area trendline ini, mana support yang bisa diperhatikan bagi Bapak Ibu yang bisa jadikan acuan stop loss di level 5675. Sama bergerak di 5675 kelihatannya mungkin bisa kiranya menguat ke level 6050 ataupun ke area 6200 rupiah. Yang perhatikan level support sini, apakah dia akan tembus atau enggak. Kalau nggak tembus, mungkin masih bisa menguat ke level-level yang tadi kita bicarakan. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan saham Aldo sama Rals. Oke, apa ini ya? Secara tren jangka panjangnya memang masih di sekolah Aldo dibandingkan dengan sama beberapa lainnya kayak ITMG yang bergerak masih dalam bullish. Ini cenderung bearish. Secara trennya, kemudian kalau lihat daripada kemarin sempat tertahan di 2600, garis historis, ya terus kemudian mengalami penguatan. Apabila nantinya masih tertahan di level area resisten yang ini, lebih tepatnya di sini sih. Ini lebih baik wait dulu, menunggu daripada adanya penembusan pada level area garis warna merah, mengindikasikan adanya peluang nantinya mungkin ada peluang untuk mengalami reversal. Jadi tunggu dulu aja kalau sampai seperti ini, karena masih ada pricing wedge-nya belum terinvalidasi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke saham RALS.
Kalau saham RALS, kalau kayak gini kayaknya lebih cenderung dengan dari cost yang terjadi, ada peluang dia koreksi dulu ke level dekat sini 635 ataupun ke level dekat di bawah sedikit. Jadi 630 sampai 635 ya. Ada kelihatan ada peluang ke sana dulu. Sama dia belum melewati 665. Mana jadi area resisten. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Natali Syamsu- Syamsuddin. Pertanyaan tentang saham BBNI. Tadi udah BBNI, kita bahas ASI, SIDO, sama ASI juga udah, SIDO apa nih ya? Saham SIDO, penguatannya ternyata terus bertahan kembali di area dekat resisten, mulai terjadi di level 875. Dari pergerakan yang seperti ini, kelihatannya masih bisa melanjutkan pelemahannya ke level dekat-dekat 815 ke level 820 rupiah. Mungkin masih melanjutkan pelemahannya selama tahan di 875 sebagai area resisten ya. Dan kita bahas saham PANI. Saham PANI, supportnya di sini, kalau dari support 1100, kemarin tertahan dia belum sentuh ya, resistensi ini kemungkinan masih bisa tersentuh di 1275, bisa diperhatikan sama katakan di 1100 itu masih ada peluang untuk mulai penguatan ke 1275 dengan tren cenderung bullish. Resisten yang selanjutnya mungkin yang akan tersentuh di level 1350 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Penny Rio Ginting tentang saham FUTR dan CEN. Oke, ini sih sama yang baru IPO ya. Secara ini kurang dilakukan analisis secara teknikal, cuman kalau resistennya sudah kelihatan di sini, mungkin bisa kasih saya support resistennya doang. Resistennya di 143 yang terlihat, supportnya itu ada di sini di level 110. Ya, bisa diperhatikan, bisa diwaspadai level supportnya apabila tertembus ke depannya lebih lanjut. Kalau tertembus biasanya ada indikasi mengenai pelemahan. Saham-saham yang baru IPO seperti ini sebenarnya kurang ideal dilakukan analisa secara teknikal. Kecuali Bapak Ibu juga memiliki alasan tertentu di luar teknikal, yaitu fundamental, yang bisa jadi alasan Bapak Ibu pertama kali membeli. Kemudian kita lanjutkan nah, ke saham CEM. Ini juga lanjutkan terjadinya penembusan ya support ini baru ya hari ini ya di aktif setelah penembusan pada area support yang di 132 waktu itu ya, konfirmasi trennya cenderung bearish, tapi ketika nembus kemudian langsung dibalas dengan kenaikan pada penutupan hari itu, tapi langsung besokan harinya kembali lagi terjadi pelemahan. Saham-saham yang seperti ini kelihatannya masih bisa melanjutkan pelemahannya ke level 110 ataupun ke level 104 rupiah. Nah, daripada pergerakannya yang cenderung sudah melewati fase sideways dengan support yang tertembus. Apalagi kalau dia belum bisa melewati area resisten di 145. Lalu
Kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya tentang saham Elsa dari Bapak Kurniawan Sidik. Saham Elsa, kalau kita lihat sendiri memang pergerakannya masih berada dalam area tightening EMA-nya disertai dengan penahanan pada resisten 320 yang bisa dijadikan pertimbangan kalau misalnya melakukan aksi spekulatif di area support ini, menjadikan area taking profit di level-level sekarang karena rawan terhadap pemantulan. Ada peluang dia mengalami pemantulan pada area dynamic resistance udah flattening ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan saham BWCA. Tadi BWCA udah bahas belum ya? Oh, belum. Untuk saham BWCA sendiri setelah kena target pertama, mungkin bisa koreksi dulu ke level-level terdekat ya, terutama bisa di level sini di 8.725, kemudian kita itu area sana. Dan kalau misalnya ke depannya baru melewati area 8.950, itu baru menarik kembali, menunjukkan adanya peluang dia melalui penguatan lebih lanjut ke level Rp9.000. Lalu kita 9.000 ataupun 9.100 ya. Kemudian kita lanjutkan ke saham berikutnya lagi. Dulu tadi udah TAPG, Harum Laptop. PG sih ini jelas banget. Trennya semenjak itu pernah kena target 2 di sini, persis di 8690. Disertai dengan kalau kita lihat resisten yang menjadi penekanan lebih rendah di 645, katanya ada peluang dia melanjutkan pelemahannya lebih lanjut ke level area di dekat 625. Ini satu titik di atau ke area lebih jauh 615. Ini lanjutkan daripada tren bearishnya yang sedang berlangsung, atau worst case scenario bisa lanjut lagi ke area Rp600 ya, di Rp605. Lalu kita lanjutkan ke saham WTR dan Unilever. WTR itu kita juga sampaikan udah nyampe area target price, target atau area sell strength pertama, menjadi bisa dipertimbangkan sebagai acuan area sell strength atau taking profit. Karena kalau lihat kayak gini, kita bisa tutup gap dulu di 28.525 sebagai area gap yang akan ditutup. Dan untuk resisten selanjutnya, kemungkinan kalau menembus area 30.200 baru bisa melanjutkan ke area dekat 31.250. Lalu kita bahas saham Unilever. Bahas saham Unilever, jelas trennya semenjak terjadi penembusan pada area support penting di level 4.450, mengindikasikan dan penahanan yang terjadi pembentukan di level 4.370 yang lebih rendah, konfirmasi masih ada peluang untuk dia melanjutkan pelemahan dengan stokastik juga mengarah ke bawah ke Rp4.200 sebagai area gap yang belum tersentuh. Kemungkinan dia mengalami penurunan ke sana dan juga tren mengkonfirmasi dalam tren bearish, sehingga ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya tentang saham BRIS. Saham BRIS setelah kena area target 2-nya, kalau diingat di 1.700, 1.000 atau 1.690, itu dia sempat mengalami pelemahan kemarin ya, area sell strength. Dan sebenarnya selama dia bergerak masih di atas area support yang ini 1445 sampai 1450, itu masih menunjukkan tren bullish. Peluang penguatan selanjutnya resisten segini mungkin bisa kesentuh 1750 ataupun ke area berikutnya dekat-dekat di Rp1.790. Lalu kita bahas ke saham berikutnya lagi,
terkait dengan saham yang dari Ibu Dewi, saham UNTR, ASA, BCAP, sama BSBK ya. UNTR tadi udah, langsung lanjut ke ASA, BCAP sama BSBK. Sebentar, UNTR. Ini juga masih sama, kita bilang ya. Bisa nutup gap dulu, jadi koreksi kecil. Kemudian lanjut ke ASAS. ASA, hmm, kalau ASA sih dengan pembentukan double top yang terbentuk waktu itu setelah mengalami penguatan yang ada di level resistance ini 1030 rupiah dan terjadinya penahanan lagi dan peluang terbentuknya valid swing hari ini di level 825 ada peluang dia mengalami pelemahan terlebih dahulu ke level 760 rupiah ataupun ke level yang lebih rendah lagi di dekat area level 720 rupiah dengan tren kalau kita bisa lihat sendiri trennya cenderung bearish, belum ada tanda-tanda dia mengalami reversal ataupun penguatan momentum penguatan daripada saham ASA. Kemudian kita bahas BCAP sama BSPK. BCAP juga kelihatannya dari tren juga mirip, trennya bearish. Dengan kita lihat penahanan pada level 67 rupiah masih menjadi area resisten yang belum tertembus. Pelemahan lebih lanjut mungkin bisa terjadi apalagi seringkali tertahan di area exponential moving average 2134 berkali-kali di sini, dan di sini mengindikasikan ini menjadi area penahanan yang cukup signifikan, cukup mampu membuat terjadinya peluang mengalami koreksi. Pada supportnya bisa diperhatikan di level 38 rupiah, jadi ini juga harap hati-hati terhadap pergerakannya yang masih bearish, bagian saham cukup volatile. Peluang sama tertahan di 67 bisa kembali lagi ke zona dekat-dekat teritori 58, 53 rupiah. Lalu kita bahas juga saham PSBK. Oh, untuk saham yang seperti ini, apalagi sudah tertahan selama berhari-hari dan cenderung udah mulai agak lama ya, dari 21 Februari sampai hingga saat ini, hampir sebulan bergerak dalam teritori 50 rupiah, dan stokastiknya pun karena tidak ada pergerakan cenderung flattening. EMA-nya pun juga mulai flattening juga, mengindikasikan belum ada peluang dia mengalami penguatan lebih lanjut dan belum ideal dilakukan analisa secara teknikal, apalagi sahamnya sudah tidak bergerak seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham ADMR, Pegas dan TIN dari Pak Ahmad. Saham ADMR, jelas kalau sudah menyentuh daripada area dynamic, resisten atau kuning, dan zona biru, di level 1240 rupiah mengindikasikan dia cenderung mampu untuk mengalami pelemahan lebih lanjut dan terbentuk juga valid swing-nya di level 1240 sampai bergerak di bawah 1240 ya jelas peluangnya bergerak melemah dengan stokastik juga udah lihat cross mengindikasikan dia peluang bergerak melemah ke 1120 untuk ke depannya ataupun bisa ke level yang lebih rendah untuk gap di level 1080 rupiah. Lalu kita juga bahas saham Pegas dan TINS. Saham Pegas ini juga masih peluangnya cenderung bergerak melemah dengan kalau kita lihat berkali-kali bentuk pattern continuation dengan menandakan ini udah markdown phase ataupun mengalami fase penurunan. Karena patternnya udah tertembus, terus kemudian melanjutkan pelemahan. Dan sekarang kembali kita tahan di level area terdekat di 1420, kelihatannya dengan tensi yang terbentuk masih bisa melanjutkan pelemahan. Lebih lanjut ke level area support berikutnya di 1360, 1350, ataupun ke support yang lebih rendah lagi di level 1320, 30 rupiah. Terus kita bahas something.
Dia juga lebih baik wait and see dulu dari tren yang cenderung bearish, support di sini tembus, support kuatnya yang dilihat sini dan di sini tembus. Sekarang kalau penguatan akan tertahan di level area 1080 sepertinya dari pergerakan harganya 1080 1090. Kalau peluangnya sih kalau nyentuh area setelah 1080 sampai 90 tersentuh, mungkin ada peluang koreksi ke level area terdekat Rp1.000 sebagai area psikologis. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan terkait dengan saham gudang garam dan silo. Gudang garam sesuai dengan yang kita sampaikan pagi-pagi, ada peluang jadinya mulai pelemahan, apalagi kita juga sampaikan bahwa adanya area target pertama, area sell strength, dilanjutkan dengan terjadinya pelemahan pada saham gudang garam. Peluangnya bisa ke area sini dulu, 25.475 sampai Rp25.500, dengan support ada di level Rp25.000. Kemudian selanjutnya ini masih satu level dynamic support ya. Lalu kita bahas saham Silo. Silo itu saya sudah nyampe area sell on strength kedua dan bahkan masih melanjutkan area sell on strength pertama dan melanjutkan pergerakan ke area sell on strength 2 yang bisa dicek di Telegram Pure Sekuritas dengan cukup search saja silonya. Nah, yang semenjak terjadinya penembusan pada area triangle yang terbentuk, atau ini lebih cenderung ke pattern yang terbentuk dengan penembusan impulsif yang terjadi. Peluang penguatan, oke ini bukan all time high, kemungkinan masih sama dengan karya target 2 ataupun karya dekat sini yang di Rp1.590. Bisa mungkin dicek area target 2-nya apakah sudah tersentuh atau belum, tidak dirasa akan pertimbangkan sebagai area taking profit. Kemudian kita lanjutkan dengan saham BRPT dan saham SMGR. Pertanyaan dari Bapak Hendra. Untuk saham BRPT sendiri, kita melihat memang pergerakannya cenderung masih bergerak dalam tren sideways dengan resisten yang terdekatnya ada di level area 855 dengan support di level 7, ini yang terbaru di sini 795. Kelihatannya kalau seperti ini dalam pergerakan cenderung sideways dia akan di 795 sampai area 830 terjebak dalam base kecil, kemungkinan akan terbentuk seperti itu. Penguatannya akan tertahan di 830. Lalu kita bahas ke saham SMGR. SMGR ini sempat kalau nggak salah ya, rekomendasi kena area sales tempo. Gitu ya. Ini udah nyampe area support yang tertembus. Cuman masih candle yang kecil-kecil ya setelah nembus ini. Dengan area 6350 sampai 6540. Stokastik sudah mulai ngarah ke bawah. Jika masih tertahan di level area sini, 67 kemungkinan nanti ya terlihat penguatan tertahan di 67, kemungkinan masih bisa koreksi lagi nanti mungkin ke depannya nyentuh area level ini kembali di 6275. Kemudian kita bahas ke pertanyaan berikutnya, Samsage. Samsage ini baru IPO sih katanya. Ya ini belum kelihatan support sama resisten dengan jelas. Dan ini juga sama baru IPO, belum lama banget. Resisten belum jelas, jadi mungkin secara teknikal belum bisa dibahas lebih lanjut dulu. Mohon maaf terkait dengan Samsage. Kemudian kita bahas ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham Indi dan BMRI. Ini tadi udah ya, sesuai yang ini peluangnya duduk koreksi ke 2320. Kemudian tanya tentang saham Bayen sama BMRI tadi udah ya, kita langsung ke Bayen. Bayen sudah nyampe area sell
strength pertama. Setelah menyentuh area sell strength pertama itu juga cenderung mengalami pelemahan, tapi kalau secara tren, kita juga secara tren masih dalam tren bullish, usaha bayar sendiri, dan juga masih berada di trend line, kelihatannya setelah menyentuh area masih bergerak menguat di atas support yang sini ya, apalagi support 18.000, katanya masih bisa menguat lebih lanjut ke level-level selanjutnya, dan ke depannya ke sekarang ke 21.600. Tapi ini udah nyampe area sell sign pertama, bisa dipertimbangkan jadi area taking profit sebagian mungkin bagi Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Era Sunarjo, bertanya tentang saham AMFG dan Buka. AMFG, oh ini udah kena juga resistennya, kemudian impulsif turun, ini kayaknya hampir udah RB. Untuk, kemudian disertai dengan rembusan sebenarnya untuk transisi tren terlihat di pembentukan ascending body wedge yang terbentuk, menunjukkan trennya udah tren turun, dan penguatan yang terjadi pun diiringi tertahan di area retestnya, resisten bentar di 5625, dan juga dengan penurunan impulsif mengkonfirmasi tren ada peluang pergantian tren kembali setelah tren sideways kemudian turun, dan peluang dia setelah nembus supportnya menunjukkan pelemahannya lebih lanjut, bisa jadi ke level area di sini, dekat area sebentar, jadi hilang. Di 4.975 sampai 5.000 rupiah bisa tersentuh kembali. Kemudian kita ke saham Buka. Saham Buka masih sama seperti yang sudah-sudah, peluangnya cenderung bergerak melemah dengan support yang sudah tertembus di 250, mengindikasikan dia untuk bergerak melemah lebih lanjut, peluangnya ke area 240 ataupun yang lebih rendah lagi, menutup gap di area 226, 228. Resistennya ada di level Rp270 yang menjadi area penahanan hingga saat ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertanyaan Bapak Malvin. Dan tahu saham BRIS, tadi udah kita udah bahas BRIS, MYR dulu. MYR itu bisa diperhatikan area supportnya di level Rp2.500 sebagai area penahanan. Selama menjadi area penahanan di sana, datanya masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut, mungkin menyentuh area 2780, 2790 kembali, sama bergerak di atas area support Rp2.500. Kemudian saham Daya, INDF, sama Cimori. Oke, saham Jaya ini juga perlu diperhatikan, dia masih bergerak dalam tren bearish-nya. Dan channeling yang terbentuk pun mengindikasikan dia masih dalam tren bearish, sampai bergerak menguat, kemudian langsung dipantulkan ke bawah di area 115. Datanya hal ini bisa terulang kembali dan bisa menyentuh area Rp108 untuk peluang pelemahannya. Kemudian kita lanjutkan dengan saham NDF. Tadi NDF, ya udah coba kita cek dulu. Ya udah ya, kemungkinan tadi kita bilang tentukan di area 6325 tersebut. Kemudian kita juga bahas saham Cimori. Untuk saham Cimori sendiri, itu sempat menyentuh daripada menjak supportnya terpantulkan di 4160, itu yang cenderung menguat, dan itu sudah sempat daripada area target pertamanya, bisa dibilang sell strength. Dan semenjak itu, ini juga penguatannya mulai korektif ya, kalau kita lihat untuk kecil penguatannya, dengan dia juga masih tahan di area pola terbentuk yang terbentuk di 4870-an dan supportnya tembus. Penahanan pada area resisten di level 4750 ini mengindikasikan adanya
dia sebenarnya masih ada peluang untuk menguat, tapi penguatannya cenderung korektif ya, pelan-pelan modalnya. Kalaupun menguat, mungkin paling ke area 4870 rupiah. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya terkait dengan saham INTP dan Arto dari Ibu Erwin. Kalau saham INTP, ya ternyata setelah penguatan impulsif juga dibahas dengan pelemahan yang mulai bergerak impulsif juga. Jika masih melanjutkan closing seperti ini dan melewati pada setengah candle ataupun melewati pada area resisten di sini 10.425 rupiah, itu peluangnya jika melewati di 425 nyentuh 10.400, 10.375, kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan ke level area yang lebih rendah lagi resisten terdahulu jadi support di level 10.200 rupiah. Kemudian kita bahas sama Marto. Untuk saham Marto, terlihat jelas bahwa dia cenderung tertahan kembali di area dari resisten warna kuning, warna biru. Yang di mana 2630 ini jadi area penahanan. Dan peluang dia melanjutkan pelemahan ke level area terdekat itu di level sini kembali nyentuh 2.400 rupiah dan atau menyentuh area yang lebih rendah lagi di level 2270 melanjutkan daripada tren bearish yang sampai sekarang terbentuk. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Lydia terkait dengan saham BDMN, IMAS, dan PNBN. Untuk saham BDMN sendiri, kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami koreksi dulu dari trennya yang cenderung bergerak tren bullish. Juga ada pola, tapi kemungkinan ada peluang koreksi. Koreksi yang bisa terjadi kemungkinan bisa nyentuh area 2820 sampai 2830 rupiah kembali. Ke depannya dengan stokastik cenderung dead cross, menunjukkan ada peluang dia mengalami koreksi terlebih dahulu. Lalu kita bahas saham IMAS dan PNBN. Saham IMAS, itu area target price pertama, area yang pernah direkomendasikan itu cenderung mengalami pelemahan. Kelihatannya dia masih bisa melanjutkan pelemahan dengan stokastik mengarah ke bawah ke level 1020 rupiah. Kemudian kita bahas juga saham PNBN. Saham PNBN tren masih cenderung bearish, support tertembus, pergerakan di bawah garis kuning warna biru, mengindikasikan dia peluangnya bergerak melemah ke level 1.290 sampai 1.300 rupiah. Lalu ada pertanyaan juga dari Ibu Imelda Kurniawan tentang saham Tower, Cobex, dan BDMN. Tadi BDMN udah ya, kita bahas Tower sama Cobex-nya dulu aja. Kalau Tower jelas ini juga saham telekomunikasi ini cenderung bergerak melemah dengan melihat juga atau ini juga Tower 960 dia tertahan kemudian candlestick positif turun 3%-an. Kelihatannya masih bisa melanjutkan penurunan sampai menutup gap yang belum tertutup di closing ini di level 910 rupiah. Itu untuk Tower ya. Dan kita ke saham Cobex. Cobex juga sama ini. Dari trennya juga bearish. Katakannya di garis kuning warna biru lagi. Dan berulang 320 rupiah. Kemungkinan dia bergerak melemah lebih lanjut ke level 295 ataupun ke area yang lebih rendah lagi dekat area 280 rupiah. Dan Ibu Emelda, dan kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Eta bertanya tentang saham PMX dan Auto. PMX setelah dia rebound ini masih kenceng ya reboundnya, pergerakannya masih level sini ya, di rebound di 1060. Kemudian pergerakannya yang resisten yang bisa jadi area yang sering apabila menyentuh di 1250 ataupun ke area dekat-dekat 1270 dari area sini lah ya, bisa jadikan pertimbangan area sell strength kami untuk kembali. Selama dia bergerak di atas area support yang ini 1100 masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Kemudian kita bahas saham Auto.
auto setelah kena area target pertama ataupun area sell strike pertama, dia cenderung mengalami pelemahan. Kemudian dia masih ketahan di area support sini 1630. Jika masih ketahan 1630, peluangnya kemungkinan mungkin bisa bergerak menguat tipis ke level 1720 kembali kepada pergerakan saham auto. Lalu kita juga bahas saham berikutnya lagi, Aces sama Adro. Tanya dari Bapak Daichi. Aces masih mengikuti daripada yang kita tadi pagi bilang, peluangnya masih bergerak menguat, mungkin bisa menyentuh area terdekat. Kalau area terdekatnya di sini 505, 510, sama dia bergerak di atas area support 435 rupiah di 430. Nah, kemudian untuk Adro sendiri kita tadi udah bahas terkait dengan peluangnya bisa bergerak dengan trend bearish dan secara jangka menengah masih bisa bergerak melanjutkan trend bearish-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya terkait dengan saham AGI dan Harta. Saham AGI ternyata mengalami penguatan ya, setelah berhari-hari mengalami pelemahan dengan tren cenderung sideways secara jangka menengahnya. Dengan kalau kita lihat, ini akan menjadi menarik kembali setelah menyentuh atau melewati lebih tepatnya area 2080 rupiah, menyentuh area 2090 rupiah, itu baru menarik kembali karena yang takutnya dari penembusan trendline ini cuma belum terkonfirmasi apabila belum melewati 2080 rupiah. Karena masih melanjutkan pelemahan lebih lanjut apalagi red cross. Tunggu dia terjadinya penguatan saat melewati area 2080 rupiah. Supportnya sendiri sekarang ada di level sini yang menjadi area sideways di 1850 rupiah. Lalu kita bahas saham Arta dan Cepin. Saham Harta setelah kena dari itu sempat area target kelas 2, kemudian melewati daripada area target kelas 2-nya, dia masih ternyata melanjutkan daripada penguatannya. Area atas melanjutkan penguatannya dengan stokastik kalau kita lihat sudah mengarah ke atas pada area netralnya, mengindikasikan adanya peluang dia masih bisa melanjutkan penguatan secara trend bullish yang terjadi. Kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatannya ke level area 392 sebagai area terdekat yang mungkin akan tertuju. Supportnya sekarang ada di level 338 sampai 340 rupiah. Kemudian kita juga bahas ke saham Cepin. Saham Cepin ini belum berubah dari pandangan kita yang kemarin. 5.300 sebagai area penahanan masih tertahan di bawah resistance tersebut. Kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahan ke level 4925 ataupun ke area selanjutnya di level 4.800 rupiah. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Steven, bertanya saham LDKA dan MKE. Ini yang tadi MDK udah dibahas, peluangnya menguatnya bisa ke 42 udah sentuh, bahkan melewati. Lanjutannya mungkin bisa ke 4260 ya, daripada peluang penguatannya bila melanjutkan daripada tren rebound daripada area support tersebut. Menyentuh daripada yang tadi kita sampaikan areanya. Kemudian kita bahas ke saham RMKE. RMKE trennya cenderung bearish dengan penahanan pada resistan 795. Kelihatannya dengan penahanan pada resistan ini ada peluang dia mengalami pelemahan lebih lanjut, melanjutkan pelemahannya apabila melewati area support di sini ya, support 75 yang kemungkinan besar akan terlewati. Ya, daripada stokastik mengarah ke bawah ini, ada peluang dia melanjutkan pelemahan ke 685 ataupun ke 690 rupiah untuk saham RMKE. Kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Ana terkait dengan saham ERA, Raja, dan Akra. Kita belum bahas semua. ERA ini juga udah sempat kena data keduanya, dan setelah kena dia bergerak melemah, tren masih bullish dengan support, asumsinya dia masih bertahan di support 450, tren masih bullish. Tapi kalau nanti pergerakan seperti ini dan stokastik mengarah ke bawah, kelihatannya dia masih bisa koreksi dulu ke level 505, 510 rupiah.
untuk era. Kemudian kita lanjutkan ke saham Raja dan Akra. Raja kelihatannya setelah menembus seperti yang kita pernah sampaikan juga, nembus area ini masih peluangnya bergerak kuat, dan ternyata masih menunjukkan penguatannya. Kemungkinan best case skenario-nya adalah ketika dia bisa nutup gap ke 1050, selama dia tertahan di atas area candle besar ini di level 7.800 rupiah ya. Lalu kita lanjutkan ke saham Akra, yang akan kemudian kita tutup dengan pertanyaan dari Bapak Adrian terkait dengan saham INDF dan ICBP. Saham Akra ternyata setelah menyentuh area 1.650 rupiah, dia mengalami koreksi atau pelemahan. Mungkinan kalau koreksi bisa nyentuh area MA dulu sebelum melanjutkan penguatan kembali ke level 1.500 rupiah. Lalu tambah saham INDF sama ICBP. INDF tadi udah dibilang, kalau rekomendasi 6320. INDF itu menjadi menarik sebenarnya kalau mau lebih aman tuh dia lebih konservatif ya secara, kalau mungkin bisa ditunggu dia melewati area trendline sini dekat-dekat area 1950 itu menjadi menarik. Baru dia bergerak dalam tren bullish kembali. Kemudian kita lihat CWP, karena ini masih peluangnya tetap di dekat garis merah, takutnya ada koreksi lagi daripada peluang pergerakannya. Ternyata ini juga korektif daripada penguatan kemarin, sejak penguatan impulsif. Gerakannya cukup korektif sekali, cenderungnya bisa bergerak ke sini ke level 9725 apabila terjadi penembusan pada level area support 9.800 rupiah. Menarik kalau bisa melewati area 10.200 rupiah ya. Pertanyaannya, dari pertanyaan Pak Adrian. Kemudian sudah jawab semua daripada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Semoga dapat ikut hadir kembali di acara Pilih Poin Market Call minggu depan dari hari Senin sampai Jumat sama hari bursa buka. Saya dari pihak Web Sekuritas pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. 每日返工都係一場馬拉松，趕頭趕命先趕到一半，嚟個中場休息先啦。順茶社玉露同雲沫升級